Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Konsema Putin dari kelas 11 MIPA 1 absen 04. Pada video ini saya akan membahas tentang golongan tua dan golongan muda. Pertama, apa itu golongan tua? Golongan tua adalah sebutan untuk para tokoh yang berupaya untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan dengan mengikuti langkah-langkah lembaga yang dibentuk oleh Jepang, seperti BPUPKI dan juga PPKI. Lalu, siapa saja yang tergabung dalam golongan tua ini? Ada Insinyur Soekarno, Mr. Ahmad Subarjo, TRS Mohatta, KH Mas Mansur, dan lainnya adalah para anggota serta pengurus organisasi bentukan Jepang. Sedangkan golongan muda adalah sebutan untuk para pemuda atau pelajar yang tergabung dalam berbagai kelompok, seperti kelompok Sukarni, kelompok pelajar, atau kelompok Kaikun. Sedangkan yang termasuk golongan muda adalah Sukarni, Jarus Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muardi, dan lainnya adalah anggota dari berbagai kelompok. Bagaimana bisa terbentuk kedua golongan ini? Kedua golongan ini terbentuk akibat perbedaan pendapat saat Jepang menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Pada saat itu, golongan tua ingin memastikan informasi tersebut untuk menghindari pertumpahan darah. Selain itu, Soekarno-Hatta dan Rajiman sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari Vietnam, sehingga tidak mengetahui kabar tersebut. Sebaliknya, golongan muda ingin segera melakukan proklamasi kemerdekaan di luar skenario yang telah dibuat oleh Jepang. Para pemuda menyimpulkan menyerahnya Jepang menjadi suatu kesempatan emas Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Akibat penolakan dari golongan tua, golongan muda berniat untuk menggagalkan rapat PPKI pada 16 Agustus 1945 yang membahas tentang proklamasi Indonesia sesuai petunjuk Marsekal Taifun. Kalau begitu, bagaimana urutan peristiwa hingga kedua golongan ini bersatu kembali? Pada 14 Agustus 1945, golongan tua ingin memastikan informasi dengan menunggu konfirmasi dari Jepang. Sedangkan golongan muda menginginkan secepatnya dilakukan proklamasi karena dikhawatirkan Belanda akan segera mengambil alih Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, golongan tua tetap mempertahankan keputusan untuk mengikut Jepang. Golongan muda di sisi lain meminta untuk memutuskan perjanjian dan memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri. Pada 16 Agustus 1945, golongan tua masih belum menemukan titik temu. Mereka masih teguh dengan keputusan sebelumnya, dan hampir masih tanggal 17 Agustus memutuskan untuk setuju dengan usulan golongan muda. Golongan muda pada saat itu menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, atau yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 17 Agustus 1945, di rumah Laksana Maeda, golongan tua dan muda berkumpul untuk membantu dan menunggu dalam perancangan teks proklamasi.